Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Dorcas Daud, dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Sumber pengharapan dan masmurku, Kau 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 sumber pengharapan dan mas
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Semua anak-anak telah ditentukan dari surga untuk mengalami kemenangan. Kemenangan itu memang telah Tuhan jamin dalam hidup kita. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Firman juga menegaskan akan hal ini, bahwa Tuhan menempatkan kita menjadi orang-orang yang telah menang. Lebih dari pemenang itu artinya telah menang. Terus kalau kita telah menang atau sudah menang, siapa dong yang memenangkan kita? Yesus. Karena dia yang telah menjadi tumbal bagi kita, pahlawan kemenangan bagi kita, mengorbankan dirinya supaya kita manusia yang tadinya kalah sekarang menjadi menang. Dan orang yang percaya kepada Yesus telah menang. Oke, luar biasa. Dan semua orang Kristen kalau mendengar hal ini, wow, senang. Amin. Keras aminnya. Tapi sekarang masalahnya adalah, masalahnya adalah bagaimana kita meraih kemenangan itu. Apakah kita meraih kemenangan itu dengan permainan kasar atau dengan permainan curang, melakukan kecurangan, atau bermain elegan, atau bermain cantik, atau bermain mulia. Untuk meraih kemenangan, Ibrani pasal 12 menggambarkan kita dalam sebuah jalur perlombaan iman. Harus mencapai garis finish. Itulah kemenangan yang kamu peroleh di garis finish. Ada aturan mainnya. Mata tertuju kepada Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tinggalkan dosamu. Ikuti peraturan yang ada. Maka ketika kamu mencapai garis finish, kamu bukannya dikatakan sebagai pemenang, tapi kamu juga dikatakan sebagai pemenang yang elegan. Karena dalam perlombaan ini kamu bermain cantik, kamu bermain bagus, kamu bermain mengikuti peraturan permainan. Kamu pada jalurnya. Untuk berkata, amin, saya telah menang, memang gampang. Tapi bagaimana Anda meraih kemenangan itu? Nah, inilah permasalahannya pada kehidupan orang Kristen. Karena Tuhan menempatkan kita di dunia itu dengan satu maksud, satu tujuan yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita semuanya tahu bahwa kita ditentukan terang dunia. Tapi terang yang seperti apa? Terang yang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang elegan. Perbuatanmu yang cantik. Bukan perbuatanmu seperti orang dunia. Banyak orang Kristen kelihatannya wow, oke ya. Dia sekarang buka gereja, jemaatnya banyak. Wow, dia sekarang rumahnya besar, diberkati oleh Tuhan. Atau wow, sekarang dia mau melayani Tuhan. Wow, sekarang dia punya jabatan yang naik job kelas. Gajinya besar. Wow, sekarang rumah tangganya, keluarganya luar biasa. Wow, menang mereka. Menang dalam jabatan, menang dalam persoalan gaji.
menang di dalam pelayanan, kelihatannya wow. Ternyata dia pelayannya juga dahsyat. Kalau dia berkhotbah yang datang banyak. Kalau dia bikin seminar yang ikut banyak. Murid-muridnya juga banyak. Mengikutnya juga wow, banyak sekali. Apalagi kalau dia bikin KKR, banyak. Memang banyak yang seperti itu. Tapi kita jangan lupa bagaimana seseorang mencapai, meraih semua yang wah itu. Apakah dia melaluinya dengan permainan yang elok, permainan yang elegan, atau ada rapor-rapor merah, atau ada perbuatan-perbuatan yang belum sesuai dengan aturan mainnya. Untuk orang langsung ke puncaknya, orang dunia pun bisa. Tapi dengan cara yang kurang elegan. Ada yang main sikut, main curang, main kasar. Saya ingat dulu waktu SD, ada olahraga yang namanya permainan kasti. Itu waktu SD. Tapi SMP diganti namanya rounders. Nah, wow. Kadang-kadang orang heran, teman-teman saya bilang heran. Wih, si itu kok badannya kecil. Tapi dia bisa ngelilingi, apa sih namanya ya, pos-posnya itu. Wih, dengan cepat ya, dan dia berhasil. Oh, ternyata ketika saya perhatikan, kalau dia lari, ngikut apa yang mau nangkep bolanya itu, yang mau ngelempar bolanya, supaya bola tidak ketangkep, jadi larinya bola, jatuhnya bola jauh. Oh, dia punya waktu banyak untuk lari. Oh, kurang bagus, kurang elok. Oh, bermain curang. Saya di SMS oleh seorang pengusaha muda, di mana sekarang dia bikin satu tim untuk perusahaan itu, tim sepeda. Bike team namanya, bike team namanya, terus belakangnya nama perusahaan. Dia tiap kali mau mengadakan lomba, dia punya satu grup tim yang memang dia bina, dia latih begitu rupa sehingga bagus, ditampung dalam satu camp, dia urusi, dia cukupi segala kebutuhannya, kehidupannya bla 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 oleh perusahaan ini. Tapi tiap kali dia mau perlombaan ke Lombok, ke Jawa Tengah, kemana-mana selalu SMS saya, Ibu Dorcas, tolong dukung doa baik tim kami mau perlombaan di Lombok. Sekarang lawan kami itu wow, orangnya terkenal permainannya kasar-kasar. Tapi karena kami anak Tuhan, kami tidak mau bermain kasar. Kami percaya ketika kami bermain dengan baik, pasti Tuhan membuat kami menang. Saya tinggal jawab amin. Karena apa, pola pikirnya sudah benar. Kalau dia bermain cantik, bermain indah, elok, tidak curang, pasti menang. Tuhan pasti bela. Walaupun lawannya menang, tapi kalau bermain curang, ada rapor merah dari penontonnya. Elah, menang, tapi tadi dia nyerodok sepeda musuhnya. Oh, tapi tadi dia gembesin pentil dari sepeda musuhnya. Nggak bagus. Saya bisa katakan kemenangannya tidak mutlak. Karena apa? Ada kecurangan. Saya bilang, saya salut buat kamu. Kamu sudah punya pemikiran benar, tinggal saya berkata amin. Saya bilang terima kasih Tuhan, pemikiran dia udah benar, pasti dia menang. Betul saudara, tiap kali dia sudah SMS begitu, selalu SMS lagi pulang dari perlombaan itu, terima kasih Bu, kami menang. Walaupun teman kami tadi yang di belakang saya dicoba dihalang oleh musuh kami. Bahkan pentilnya mau dibuka, diambil, tapi selalu ketahuan. Tuhan membela kami. Nah, ini satu gambaran. Bisa kelihatannya aduhai, bisa kelihatannya menang, tapi ada kecurangan, ada rapor merah yang dia toreh dalam perjalanan meraih kemenangan. Ini kurang elok di mata Tuhan. Ini bukan kemenangan yang mutlak. Karena sebetulnya dengan permainan yang kurang manis, kurang elegan, kurang baik ini, sebenarnya dia melakukan kecurangan. Dia membuat satu kesalahan. Di mana itu merupakan homework, merupakan PR bagi dia yang harusnya dikerjakan sehingga dalam meraih kemenangan,
Semua perjalanannya bagus, permainnya bagus, permainnya elok, dan membuat decak kagum semua penontonnya. Sama sekarang dengan kekristenan saudara dan saya. Bagaimana kita dilihat oleh orang-orang dunia. Wow, luar biasa keluarga itu. Luar biasa bapak ini, bapak itu. Luar biasa si Amin, si Apio, si Badu. Kenapa? Wow, luar biasa. Dia bekerja juga diberkati. Dan saya lihat dia selalu berdoa. Saya juga melihat bagaimana dia murah hati. Bagaimana dia juga care kepada orang lain. Bagaimana dia ramah. Bagaimana dia peduli dengan lingkungannya. Walaupun kami-kami ini, tidak sebanding dengan dia. Tapi betul-betul kami lihat sesuatu yang berbeda di dalam dia. Kemudian orang lain akan menimpali. Ya betul. Memang keluarga itu dari dulu dididik bagus. Yang saya tahu karena saya bertetangga lama dengan mereka. Dari dulu memang keluarga itu dididik untuk mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Sehingga mereka mengasihi sesama, cinta sesama. Dan kerja pun dengan baik, tidak main serong, tidak main sikut. Tidak main curang. Tidak main hal-hal yang tidak bagus. Mereka melakukan pada jalurnya. Memang keluarga itu terkenal begitu. Memang bagus. Nah, penilaian orang, penglihatan orang, pandangan orang. Semua perjalanan mereka di sana tidak meninggalkan humbek. Karena mereka tidak menorehkan rapor merah dalam perjalanan mereka meraih kemenangan. Inilah kemenangan yang mutlak. Sekarang bagaimana permainan yang elegan dari setiap orang untuk mencapai kemenangan yang mutlak. Ikuti jalur-jalur peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Allah. Bermainlah secara elegan. Jangan jorok, jangan kotor, jangan curang, jangan kasar, jangan kurang elegan. Sehingga orang bisa memberikan pendapat atau punya pemikiran, punya kesan. Percumalah dia diberkati tapi dapat uangnya kotor. Ya dia kayaknya banyak sekali makanan tapi dia tukang ambil makanan dari orang lain. Oh tapi dia senangnya minta-minta. Nggak pernah mau memberi, maunya minta. Nah, padahal dikatakan terangmu itu harus bercahaya dan dilihat. Diapakan? Dilihat. Oleh siapa? Dilihat oleh orang-orang dunia. Perbuatanmu yang baik. Yang memuliakan Bapa. Dilihat sayang. Harus dilihat terangmu. Perbuatan baikmu itu harus dilihat oleh orang-orang dunia. Ini baru terangmu bercahaya. Kalau engkau bermain kurang cantik, kurang elegan, kurang sesuai dengan firman Allah, kurang sesuai dengan aturan-aturan mainnya, kurang bagus, kurang mulia, ada sisi-sisi karakter yang masih bisa dilihat oleh orang lain, tidak bagus. Itu terangmu tidak bercahaya, terangmu redup. Nah, jadi poinnya bagaimana cara kita meraih kemenangan itu? Apakah dengan cara yang elegan, yang mulia, atau kurang mulia, bahkan dengan kecurangan, atau dengan cara yang tidak bagus? Kita meninggalkan sisa-sisa humbek-humbek perbuatan kita yang dilihat oleh orang lain. Oh, tidak bagus dulu dia begini. Nah, Tuhan menebus saudara dan saya dengan harga yang mahal. Bukan dengan darah yang fana katanya. Bukan juga dengan emas yang murni. Tapi dengan darah yang mahal. Berarti harga Anda dan saya dibeli oleh Yesus sangat-sangat mahal harganya. Nah kalau kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, why? Mengapa
Kita sekarang tidak menyesuaikan diri. Sebagai pemilik yang membeli hidup kita, kita menyesuaikan diri dengan dia. Kita menyesuaikan diri dengan beliau, sang pemilik hidup kita. Mengapa kita tidak mengikuti aturan mainnya? Mengapa kita tidak mengikuti hidup kita menjadi hidup yang bijaksana? Karena kita mau menyesuaikan cara hidupnya dia, yaitu Yesus yang memiliki kita. Bahkan kita melakukan kesia-siaan atau kita biarkan meninggalkan PR-PR karena cara-cara kita meraih kemenangan ada banyak catatan yang merah. Ada banyak kecurangan, ada cara kurang bagus. Oh, kalau dapat mau merek, embung. Dapat mau, tapi ngasih nggak mau. Itu salah satu contoh permainan yang kurang cantik. Maunya dapat banyak tapi ngasih nggak mau. Itu kurang cantik. Itu kurang elegan. Itu curang. Sama dengan Tuhan. Maunya Tuhan ngasih banyak ke kita. Maunya Tuhan pedulikan. Maunya semua doa kita, kekurangan kita, kebutuhan kita. Wes toh Tuhan cukupi semua. Udah toh Tuhan cukupi semua gitu. Tapi kita kalau buat Tuhan hitungan. Ini permainan kurang cantik. Kita mau dapat duit banyak. Tapi kalau buat pekerjaan Tuhan kita gak mau ngeluarin banyak. Kita mau dapat urapan banyak. Tapi kalau sudah terima urapan banyak. Kita tidak mau mengalihkan urapan itu buat orang lain. Kita mau diselamatkan. Tapi kalau kita sudah diselamatkan. Kita tidak mau membawa orang supaya dia diselamatkan dengan cara memberitakan Injil. Nah, banyak perhitungan-perhitungan. Ini permainan kurang cantik. Ini permainan tidak elegan. Ini permainan kurang mulia. Dan banyak orang Kristen pada posisi, pada level kerohanian yang seperti ini. Banyak orang Kristen datang gereja hanya mau diberkati. Hanya mau disenangkan hatinya. Mau dihibur. Mau punya teman banyak. Banyak orang Kristen masih berpikir seperti itu. Datang aja deh ke gereja sana yang besar. Kenapa nggak mau lagi ke situ? Aduh, orangnya sedikit ya. Jadi kita ketahuan banget deh. Kalau sehari sekali aja nggak datang bakal ketahuan deh. Apalagi berkali-kali. Tapi kalau gereja yang besar kan nggak ketahuan. Terus temennya banyak. Terus kesana kemari baunya wangi. Kemana-mana mobilnya banyak. Loh, oke. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan kualitas gereja itu? Memang Tuhan mau mengendaki kualitas, tapi juga kuantitas. Hanya kuantitas perlu dibarengi dengan kualitas. Kalau menjadi orang Kristen tidak berkualitas, akibatnya curang. Ini permainan curang atau permainan kotor atau permainan kurang elegan. Biar kamu dapat pacar, pergi ke gereja anak mudanya banyak. Emang gereja untuk tempat cari pacar? Jangan salah mikir. Melayani aja di gereja tuh yang besar, pasti duitnya banyak. Duitnya banyak berarti you gak pernah nabur. Apa kamu secara pribadi akan menikmati berkat dari Tuhan? Berkat rohani, materi, jasmani? No. Justru kamu ketika berada di satu pelayanan banyak nabur. Nah, itu cara yang cantik untuk kamu mulai kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan diberkati rohani, materi, jasmani yang luar biasa. Ini firman loh, bukan saya loh. Nah, bermainlah secara elegan dalam meraih kemenangan. Ini adalah orang-orang dunia yang berpikir seperti itu. Dan Tuhan mau terangmu itu bercahaya sehingga orang-orang melihat perbuatanmu yang apa? Yang baik. Baru terang itu bercahaya. Kalau orang lain melihat perbuatanmu yang kurang baik, tadi yang saya bilang ini rapor merah. Walaupun kamu kelihatan sukses tapi utangnya banyak. Tapi dia tukang minta doang. Tidak pernah memberi. Tapi dia males kalau diajak doa. Tapi dia. Nah, terangmu redup. Dan
memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita tahu sudah ditebus dengan harga yang mahal, sekarang sesuaikan dengan pemilik kita. Cara hidup Anda, cara Anda meraih kemenangan, ikutin aturan mainnya. Itu berarti Anda menghargai pemilikmu. Itu berarti Anda menghargai penebusan yang Tuhan berikan pada kita. Harga yang dia bayar lunas. Kadang orang Kristen tidak sadar, mereka meremehkan penebusan itu dengan cara-cara ini loh. Kehidupan yang kurang elegan, kehidupan yang kurang mulia. Kehidupan yang kurang elok. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya saat itu mereka merendahkan, melecehkan penebusan begitu berharga. Dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri buat kita. Kebayang gak sih? Orang sebelum mengucurkan darah disiksa dulu. Dari mulai kepala sampai tubuh. Kalau kita ke Israel, itu kita diperlihatkan pohon mahkota duri. Apa maksudnya? Itu pohon itu ndak ada daunnya, hanya dahan-dahan kemana-mana kayak belalai gurita gitu, panjang-panjang. Tapi sekitar dahan ini semuanya tuh duri-duri. Duri besar-besar gitu. Kalau kita pegang duri itu begitu tajam. Nah, pohon seperti inilah dahannya dipotong sebelum Yesus digantung di kayu salib. Dan sebelum Yesus punggungnya dicambuk sampai hancur dagingnya, dipakaikan mahkota duri. Anda bayangkan pohon yang dahannya hanya terdiri duri yang begitu keras dan besar. Mereka anyam jadi sebuah lingkaran seperti mahkota. Dan sudah itu dengan kasar langsung ditaruh kepala Yesus. Brak! Coba kepalanya bagaimana? Berdarah, terluka, tertusuk. Makanya kita biasanya mengatakan wajah pun tidak, rupa pun tidak. Sehingga kita memandang dia karena memang sudah tidak berupa. Wajah itu sudah hancur gara-gara ini pakai mahkota duri. Belum punggungnya. Nah, klimaksnya. 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki dipakukan di kayu salib. Dalam keadaan Yesus masih hidup. Kalau orang dioperasi, dibius. Tidak terasa. Tapi ini tidak dibius. Tentara Romawi berusaha mengurangi rasa sakit itu dengan memberikan anggur asam di bibirnya Yesus. Tapi Yesus menolaknya. Anggur asam itu maksudnya buat apa? Mengurangi rasa sakit. Seperti untuk kekebalan. Tapi Yesus menolaknya. Mengapa? Karena dia tahu dia harus merasakan, menanggung dan betul-betul mengalami rasa sakit yang kelak akan dialami oleh manusia yang sudah hidup di waktu itu termasuk saudara dan saya. Sehingga ketika dia selesai menjalankan itu, saudara dan saya sekarang tidak perlu mengalami rasa sakit dan penderitaan seperti itu. Engkau telah menang. Tapi konsekuensinya tahu dirilah. Ikuti dong peraturannya dia. Ikutin apa yang dia inginkan. Ikuti keinginan hatinya dia. Lakukan rencana dia. Karena sekarang bukan lagi kita ini milik siapa-siapa. Hanya satu yang memiliki kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan banyak melakukan kesia-siaan. Jangan banyak bermain yang kurang cantik, kurang elegan, kurang mulia. Sudah ditinggalkan supaya orang dunia termasuk saudara seiman kita melihat terangmu bercahaya. Termasuk saudara seiman kita. Jangan udah bapalah saudara seiman tahu-tahu jeleknya dikit saya enak. No. Biar terangmu bercahaya menerangi semuanya. Terlihat semua Anda dan saya transparan. Oh ya jujur dia kalau pakai keuangan. Oh ya dia orangnya bukan hanya minta mau memberi. Ya orangnya dia juga peduli. Oh dia orangnya murah. Oh dia orangnya ramah. Oh dia orangnya konsekuen, konsisten. Oh dia mau memberitakan Injil. Oh ya pantas kalau dia naik jabatan. Memang dia tekun dalam pekerjaannya. Nah jadi Tuhan mau dalam meraih kemenangan.
kita menjalankan permainan yang elegan. Permainan yang bagus, mulia. Saya bilang permainan yang cantik. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah payah. Nah, supaya kamu tidak percuma berlomba, tidak percuma jadi orang Kristen. Supaya kamu tidak percuma bersusah-susah mencari perkenan Tuhan. Caranya tadi, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Kamu supaya tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Tahu tidak? Bahwa sebagai terang dunia, terang kita harus percaya. Supaya kita seperti bintang yang bersinar. Bukan bintang di langit. Tapi bintang di bumi. Bintang di dunia. Kalau Anda bintang yang cemerlang di dunia. Semua orang mendapat terang. Semua orang bisa melihat kehidupanmu. Semua orang merasa hidup di dalam terang. Semua orang mendapat dampak atau pengaruh terang dari hidupmu. Kalau kita menjadi terang di antara orang-orang dunia yang gelap ini, maka kita dibilang selebritis. Kita akan terkenal. Kalau selebritis dunia, wow. Anda pasti semuanya tahu. Semua dicontoh, ditiru oleh orang-orang. Yang melihat dia, apalagi yang mengagumi dia, apalagi yang terkesan oleh dia. Wow, semua dicontoh. Dari mulai sak baju, sak cincin, sak bicara pakai kitek, cara potong rambut, cara ngomong, barangkali juga goyang-goyangnya kalau mungkin dia seorang penyanyi. Atau cara ngomong karena dia seorang pemain film. Bajunya, model, semua ditiru sampai kadang-kadang kalau mereka lelang baju. Itu baju yang udah dipakai kena keteknya, kena bau. Keringatnya bisa mahal sekali karena apa? Wih, bajunya Marilyn Monroe. Makanya artis-artis dunia supaya tetap menjadi selebritis terkenal, dikenang, diikuti oleh banyak orang walaupun sudah mati pun para pengagumnya dulu berusaha supaya ini selalu dikenang. Wah, 100 harinya bikin acara apa gitu ya. Nanti ulang tahunnya bikin heboh apa walaupun ini artinya sudah mati. Walaupun udah mati maut, ini selebritis. You dulu pernah mengagumi lagu-lagunya, suaranya, model rambutnya, bajunya yang keteknya kelihatan. You juga pada pakai baju dan mungkin tingkah laku yang lain lah. Mereka berusaha untuk supaya ini tetap jadi panutan, ini tetap jadi pengaruh bagi orang lain. Nah, sekarang kita yang orang surga ini bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Tapi kita memang ditentukan menjadi terang di dunia, menjadi bintang, menjadi selebritis di dunia ini. Dan selebritis itu harus menonjol. Selebritis itu harus bisa ada yang dilihat. Selebritis harus populer, dikenal orang. Nah, kita menjadi selebritis di bumi ini, menjadi bintang di dunia ini. Tuhan yang tentukan. Nah, mestinya kita juga jadi pengaruh bagi dunia. Sampai dunia ini semua contohnya melihat kepada kita. Kalau selebritis dunia memberikan dampak negatif. Tapi kalau selebritis sorga harusnya memberikan dampak yang positif. Amin. Orang yang tadinya malas ke gereja, jadi semangat sekarang ke gereja.
Orang yang tadi malas baca, sekarang malas, sekarang senang baca firman. Karena apa? Wah, aku sekarang temenan sama orang Kristen, wih rajin sekali baca firman lo. Wih semangat ke gereja lo. Wih semangat berdoa. Wih selalu menyala-nyala. Kalau lihat wajahnya gitu bright. Lihat wajah aja udah bright. Sebab dia menjadi bintang yang bercahaya di dunia karena dia punya permainan elegan. Sebagai bintang yang bercahaya di dunia ini, mestinya kita sekarang lebih bercahaya daripada bintang dunia, daripada artis dunia. Tapi kenapa justru artis sorgawi ini kalah sama artis dunia? Sampai-sampai kalau ada Natal atau ada KKR atau ada acara rohani, kalau artis ini yang dipanggil, wah yang datang banyak nggak? Nah, ini penyakit yang sedang dialami oleh orang Kristen. Mereka masih mau dipengaruhi dunia, bukan mereka yang harus mempengaruhi dunia. Nah, jadi banyak gereja Tuhan sekarang jadi akhirnya harus manggil artis. Karena apa? Kalau nggak manggil artis nanti datang dikit. Harusnya orang Kristen mulai bertobat. Dirinya sebenarnya adalah selebritis dunia. Itu sebabnya supaya selebritis menjadi bintang yang bercahaya. Ikuti permainan menuju kemenangan itu dengan elegan. Dengan baik. Dengan mulia, dengan bagus, ikuti aturan-aturan main. Pemilik daripada perusahaan ini, perusahaan kerajaan Allah, pemilik hidup kita. Maka engkau akan menjadi selebritis sorga yang mempengaruhi dunia, dicari oleh dunia, bercahaya di tengah-tengah dunia, dan engkau akan ditiru oleh orang-orang dunia. Suatu kali saya pelayanan di Jakarta. Dan di situ ada seorang artis. Sebenarnya ini bukan pengalaman pertama, tapi sering lah kalau di Jakarta tuh ada artis yang datang. Kadang-kadang dia diundang untuk bersaksi pujian, tapi kadang-kadang juga diajak temennya begitu. Tapi sesudah saya berkhotbah, dan saya lakukan pada waktu itu pas KKR-nya buat anak-anak muda. Sebelum umumkan anak-anak muda. Saya lakukan inner healing sepintas. Selesai saya berkhotbah tentang kasih, tentang pertobatan, tentang kesembuhan batin, bla bla. Langsung dia bilang, waduh Ibu Pendeta. Betul-betul saya di sini sebetulnya bukan karena saya bersaksi. Tapi Tuhan punya rencana supaya hati saya dipulihkan. Saya disembuhkan masa lalu saya bla 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 bla. Sampai sekarang dia ingat terus sama saya. Waktu saya ke Israel ketemu dia. Waduh Ibu Pendeta, Ibu Dorcas, apa kabar? Cium saya kiri kanan. Tapi artinya dia artis dunia. Tapi ini dia melihat contoh, melihat sesuatu yang harus dia tiru dari artis sorga. Nah jangan terbalik-balik. Jangan Anda yang meniru artis dunia. Tapi artis dunia harus meniru Anda sebagai artis sorga. Bermainlah dengan cantik. Bermainlah sebagai orang Kristen dengan elegan, dengan baik, dengan mulia. Mengikuti aturan main yang ada. Kau meraih kemenangan, terangmu akan berjaya. Engkau menjadi bintang gemerlap di tengah dunia yang bengkok dan gelap ini. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. God, you are my shepherd. Cover me with your hands. You were my heart.
with your love, make me laugh. Precious you, so amazed with your love, save my soul. So amazed with your grace, surround me. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. Never get lost. God, you are my shepherd. Cover me with your hands. Warm my heart with your love. Make me light. Precious you, so amazed with your love. Save my soul. I'm so amazed with your grace. Surround me. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. I put my trust in you, Lord. I put my trust. Oh, I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. And light my way, and light my way. You gotta and light my way. You gotta and light my way. You gotta and light my way. Yes, you are Jesus and light my way. And light my way, 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 light my way, and light my Never get lost. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama.
dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2 pada pukul 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat pukul 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.